Oke, halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, apa kabar nih hari ini? Hari ini saya mau share soal progres renovasi rumah untuk jadi 2 lantai. Oke, nah ini mungkin kalau bisa dilihat sekarang posisinya untuk kayu-kayu galam yang untuk penyangga dak ini sengaja belum dilepas, padahal memang ini sudah bisa kok waktunya untuk dilepas, tapi sengaja tidak dilepas karena tukang-tukang masih kerja di atas. Jadi tetap kita pertahankan supaya nggak terlalu banyak tekanan. Sebenarnya sih udah matang ya, udah lama banget nih, udah setengah bulan lebih dibiarin. Yakin udah bagus, tapi ya nggak apa-apa, masuk akal sih. Risikonya mobil aja yang harus parkir di luar. Oke. Nah terus kalau lihat progres ini udah, kalau menurut saya ini mungkin sudah sekitar 70%-an lah ya, karena sudah berbentuk kan. Nah, kalau lihat dari sisi sebelah sini itu sudah di semen ya, setelah dikasih bata ringan di semen. Ini bata ringannya yang 5 cm ya, yang lebarnya 5 cm, panjang berapa tuh, 30 apa kalau nggak salah, 40 atau 50, lupa saya. Nah, jadi di bagian sini udah di apa namanya, di plester. Di bagian atas belum, karena ini kondisinya kan sambil hujan, masih hujan ya. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak. Jadi pada saat enggak hujan mereka kerja di luar, tapi kalau lagi hujan mereka masuk ke dalam. Seperti itu. Nah, kemudian juga kita lihat dari sisi sebelahnya gimana. Nah, kalau sebelah sini juga ini sudah di plester, sudah di semen. Nah, ininya batanya. Tapi belum di apa namanya, istilahnya itu kan, kalau kita tahunya kan di plamer. Nah, nanti kita tanya tukang. Yang putih-putih itu kayaknya udah di plamer ya, atau mungkin, tapi saya dengar sih ada istilah lain ya, bukan di plamer katanya. Kalau di plamer itu kan biasanya setelah di semen seperti ini, kemudian kan nanti diaci pakai semen hitam juga, setelah itu baru dikasih plamer lapisan itu, nah baru dicat, biasanya kan begitu. Nah, kalau ini katanya sekaligus nih, saya nggak tahu istilahnya apa, nanti kita tanya di atas deh ya. Ya kita lihat dulu dari sini masuk. Wah, ini kan masuk kayak Oke, apa terjadi di lantai 1? Lantai 1 ini belum terlalu di ini ya, cuman ya memang fokusnya masih di atas. Cuma sudah ada progres ini. Nah, kemarin itu waktu sebelum direnovasi ini ada 2 kamar di sini. Sini dan di sini ya. Ini bekas batas kamar yang depan, ini kamar yang belakang. Nah, tapi karena dengan kondisi direnovasi ini dirubah, dijadiin 1 kamar aja dengan kamar mandi dalam tuh. Nah, di sini nanti posisinya jadi apa, tangga ke atas. Nah, ini nanti dibongkar sampai sini nih, ini nanti hilang nih, nggak ada. Jadi bentuknya begini dulu, satu baru naik ke atas set gitu. Oke, coba kita lihat. Kamar mandi ini sama nanti dengan di atasnya, ukurannya cuma 150 1,5 meter ke sana ke dalam, kemudian lebarnya 120. Nah, karena kan kamar mandi dalam, otomatis di rumah ini sudah ada 4 kamar mandi nih. Kalau dengan ditambah ini dan di atas nanti. Nah, ini juga sengaja dibuka ya, supaya ada cahaya di atas tuh. Nah, kalau lihat di sana kan ada itu. Jadi yang atap yang di atas, yang galvalumnya kita potong sebagian, kira-kira 60 cm, untuk dipasang galvalum yang transparan supaya cahaya bisa tembus ke sini. Nah, itu juga. Oke, ini belum dipasang nih, masih tiang-tiang ulinnya masih ada. Nah, kecuali tembok sebelah sana sengaja dikasih beton supaya apa ini, kayak kenapa ada kayu aja? Ini kenapa dihendaki, apa pertimbangannya dikasih bata? Oh, karena mau bikin tangga lah. Oh, supaya nggak ribut. Oh ya, nah itu. Kalau kita misalnya pasang kayu, ribut, duk. Nah, makanya dipasang beton bata ringan gini supaya tidak ribut gitu loh. Nah, saya juga tidak tahu perkembangannya itu. Mungkin istri saya yang bernegosiasi sama tukang. Kalau saya kemarin pikirnya itu masih harus kayu ulin semua, dinding biasa. Oke. Biasa ya. Oke. Kita naik ke atas ya. Ya, kita sudah di atas ya. Nah, ini progresnya. Jadi kita lihat dari samping dulu deh. Nah, kalau di samping ini masih apa namanya, proses di plester ya. Setelah kemarin bata dipasang, kemudian di plester seperti ini. Nah, ya. Ini berikutnya baru di aci ya orang bilang. Nah, tapi kalau ini kita pakai
metode mortar TR30. Wah, kata tukangnya aku nggak ngerti juga apa maksudnya. Maksudnya itu adalah mengaci sekaligus mempelamer. Nah, banyak mungkin tidak terlalu banyak yang tahu ya. Saya juga baru seumur umur bangun rumah ini baru tahu nih kalau ada istilah seperti itu. Jadi ini jenisnya ini adalah semacam mengaci tapi sekaligus juga mempelamer. Nah, kan biasanya kan kalau yang pada umumnya kan orang setelah di plester seperti ini kemudian diaci dulu dengan tetap menggunakan semen kan. Nah, baru nanti dicat, baru itu dipelamer putih, baru dicat biasanya kan gitu. Nah, kalau ini posisinya adalah ini sudah langsung, bahkan ini sudah kelihatan bagus tuh, sudah nggak perlu dicat lagi nih. Nah, ada sebagian orang yang nggak perlu cat, udah bagus tampilannya gitu ya. Nanti kalau lihat dari bawah kan. Nah, di sini juga ini masih sebagian ada belum di plester di atas. Nah, baru di bagian bawah. Ya, berhubung ini cuacanya hujan, jadi ya otomatis harus disesuaikan ya, kalau hujan mereka pada kerja di dalam. Nah, ini di dalam. Jadi itu tadi ya. Jadi kesimpulan hari ini nih ilmu baru dari tukang. Mungkin udah banyak yang tahu, tapi kalau buat saya ini baru, mungkin juga ada sebagian yang belum tahu bahwa dengan menggunakan sistem istilahnya itu mortar TR30 tadi adalah mengaci sekaligus mempelamer. Nah, gitu. Jadi bahkan nggak perlu dicat lagi nih. Katanya gitu loh. Halo. Ibu kita ketemu. Nah, di atas ini sudah kamar-kamar juga udah mulai dipasang ya dindingnya. Setelah disekat-sekat dipasang. Nah, kita untuk bagian dalam kamar ini, dalam rumah ini kita menggunakan plywood yang tebal berapa nih Mas? Berapa mili? 8 mili ya Mas? Pertimbangannya adalah supaya nggak terlalu berat, karena ini kan di lantai 2 ya. Nah, tetap aja kita jaga, walaupun kita sudah di dindingnya menggunakan bata ringan, tetap kita untuk plywood bagian ini kita menggunakan plywood aja untuk dindingnya maksudnya ya. Oke, jadi untuk tiang utamanya menggunakan ulin, kemudian untuk sekat-sekatnya menggunakan kayu biasa. Ya Mas ya, kayu meranti. Nah, begitu. Oke, nah kamar mandi juga udah siap nih. Ini ya, nggak terlalu besar ukuran kamar mandi ini, cuman 120 kali 150. Nah, di sini juga kita udah pasang pakai galvalum yang transparan supaya ada cahaya masuk. Dan itu sampai ke lantai bawah. Ya, supaya cahayanya ada. Oke. Seperti itu ya. Nah, nanti rencananya kalau dinding-dinding yang dalam ruangan juga sama seperti yang di luar, diberi mortar TR30. Nah, jadi biar nggak dicat. Kalau misalnya budgetnya masih kurang, ya nggak usah dicat dulu. Insya Allah udah kelihatan bagus ya. Tadi kan udah lihat dari bawah ya, udah kelihatan kayak seolah-olah udah dicat padahal cuman di mortar. Jadi intinya diaci sekaligus di pelamer, tapi sudah bisa kayak dicat gitu loh kesannya. Nah, ini tukang juga mengerjakannya sambil menggunakan kuas juga untuk daerah-daerah untuk meratakan ya. Ya, oke. Oke, begitu kira-kira. Nah, kan kelihatan cantik tuh. Nanti kita kalau dalam dia udah jadi nanti kita akan share juga ya. Nah, begitulah kira-kira. Kita banyak menggunakan jendela di sini. Nah, jendelanya rencana kebuka seperti ini. Jangan buka ke depan gitu, nggak ke nyamping. Sistem engsel di atas, bukan engsel di samping ya. Begitu kira-kira. Oke, ya kira-kira seperti itu ya videonya untuk sore ini dulu, untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat dan sebagai ya paling tidak menjadi informasi lah ya untuk teman-teman mungkin yang baru mau bangun rumah ya, atau mungkin yang mau renovasi rumah dengan planning dan tukang yang baik tepat. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar ya. Ini pengerjaannya sudah
hampir 2 bulan, jadi masih kurang 10 hari. Sekarang kan ya masih kurang 10 hari 2 bulan. Ini sudah berarti sudah sekitar 50 hari lah. Ini sudah 50 hari dari mulai kemarin memasang yang dalam untuk ini untuk fondasi rumah sampai proses seperti ini. Begitu teman-teman ya, kira-kira mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.